ditanya, sebenarnya istri Rasulullah ada berapa sih? Istri-istri Rasulullah kan dikategorikan sebagai ummahatul mukminin. Berarti mereka adalah orang-orang yang menjadi imam bagi kaum perempuan pada saat itu di masanya dan juga sebagai penghulu surga buat karangan perempuan. Ada yang menyatakan ini 15, 13, 11, 12. Nah, kategorinya seperti apa? Intinya yang saya sebutkan adalah ada 12, satunya itu adalah Maria Al-Qibtiyah. Ini adalah yang sanadnya yang paling sahih. Adapun yang sisa-sisanya adalah pernah dinikahi sama Rasulullah tapi tidak berlangsung lama. Bahkan baru nikah langsung diceraikan. Ada juga kisahnya yang seperti itu. Nah, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid. Kita udah sama-sama tahu ya betapa banyak pengorbanan yang beliau lakukan dan selama pernikahannya dari usia Rasulullah 25 sampai dengan wafatnya Khadijah waktu itu. Wafatnya Khadijah itu kan beberapa tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah itu berada di Madinah itu, maaf, di Mekah itu sesudah menjadi Rasul itu sekitar 13 tahun. Nah, Rasulullah ketika menjadi Rasul itu sekitar 10 tahun, maka 25, 40 ditambah 10, 50. Saat itu Rasulullah usianya 50. Kita bisa bandingkan, Khadijah pada saat itu adalah 65 tahun. Rasulullah itu bermonogami itu selama sekitar 15 tambah 10, 25 tahun. Ya. Nah, lalu istri yang kedua adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah itu adalah istri kedua Rasulullah. Dia adalah janda yang telah menikah dengan Nabi Muhammad setelah kematian Khadijah. Kenapa beliau menikahi Saudah ini? Karena saat itu Rasulullah anaknya masih kecil-kecil. Ya. Lalu selanjutnya adalah Aisyah. Nah, Aisyah ini adalah anaknya Abu Bakar dan dia satu-satunya perempuan yang masih perawan ketika dinikahi oleh Rasulullah. Lalu ada Hafsah, janda, suaminya adalah korban dari perang Badar. Nah, Hafsah ini dulu Umar meminta Abu Bakar untuk menikahi Hafsah. Umar menolak. Lalu Rasulullah bilang bahwa dia akan menikah dengan orang yang paling baik dari Abu Bakar. Nah, ternyata itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada Zainab binti Huzaimah. Zainab ada istri Nabi Muhammad yang dinikahi setelah kematian Khadijah dan Saudah. Namun pernikahan ini juga berakhir dengan kematian Zainab. Selanjutnya adalah ada Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri Nabi Muhammad yang Rasulullah itu nikahi sesudah wafatnya Zainab binti Huzaimah. Ya, dan ini adalah istri Rasulullah yang Rasulullah ajak ketika Rasulullah melakukan haji. Zainab binti Jahsy adalah istri Nabi Muhammad sekaligus beliau adalah sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena awalnya Zainab binti Jahsy ini adalah istri dari mantan budaknya Rasulullah, yaitu Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah. Jadi ketika dulu waktu masa sebelum menyatakan bahwa anak angkat itu bukanlah anak kandung, nggak bisa diambil nasabnya, maka di situ ayat menyatakan bahwa Zainab itu tidak menikahi anaknya Rasulullah. Nah, itu kisah-kisah itu silahkan dipelajari lebih lanjut karena ceritanya akan sangat panjang. Lalu ada Juwairiyah binti Al-Haris. Nah, ini Juwairiyah binti Al-Haris dan Maimunah binti Al-Haris. Juwairiyah binti Al-Haris adalah istri Nabi Muhammad yang dinikahi setelah perang dengan suku Bani Al-Mustalik. Pernikahan ini pun juga membawa kebaikan dan perdamaian antara suku-suku yang berkonflik. Lalu ada Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah perempuan yang terkenal karena masa durasi istihadohnya yang sangat panjang, bertahun-tahun. Nanti ibu-ibu silahkan membaca bab tentang istihadoh. Perempuan yang paling banyak dibahas adalah Ummu Habibah. Ya, dia adalah anak dari Abu Sufyan. Dia adalah istri Nabi Muhammad yang sangat setia dan memiliki kisah hidup yang penuh tantangan sebelum memasuki Islam. Lalu ada Safiyah binti Huyai. Beliau adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Ya, dia dinikahi setelah perang Khaybar. Lalu ada Maimunah binti Al-Haris. Saya agak lupa ini. Di antara Juwairiyah dan Maimunah adalah istri Rasulullah yang paling cantik. Jadi kalau ditanyakan apakah Aisyah cantik? Iya, cantik. Tapi kalau cantik versi pada saat itu antara Juwairiyah atau Maimunah. Jadi istri Rasulullah rata-rata itu perempuan tua. Nah, tidak semuanya cantik.
Lalu yang terakhir adalah Mari Al-Qibtiyah. Ini adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Muqawqis Mesir pada Rasulullah, yang akhirnya Rasulullah nikahi dan kemudian mempunyai anak yang bernama Ibrahim. Setelah umur 1 tahun lebih berapa bulan, Ibrahimnya wafat. Nah, ini penting untuk dicatat bahwa Rasulullah itu menikahi beberapa istri karena berbagai macam alasan. Ini untuk mematahkan bahwa tidak benar klaim yang dinyatakan oleh para orientalis maupun musuh-musuh Islam bahwa Rasulullah menikah karena nafsu, karena macam-macam lah, tapi lebih karena alasan politik, alasan sosial, alasan kemanusiaan, dan kita mendengar juga bahwa berapa perempuan yang ingin dinikahi Rasulullah karena banyak anak yatimnya, tapi kemudian mereka menolak karena mereka tahu bahwa beban Rasulullah itu sudah begitu banyak.